Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pagi hari ini? Luar biasa, amin. Mari sebelum kita beribadah kembali pada pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Sungguh mengucap syukur Tuhan atas perkenanan-Mu di hidup kami, atas kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan atas kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama beribadah Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kami percaya lawatan-Mu pagi hari ini terasa sungguh nyata Tuhan atas setiap kami. Terima kasih atas kehidupan Tuhan yang telah Engkau berikan untuk kami, hingga Engkau masih layakkan setiap kami untuk kami boleh Tuhan menyembah muji nama-Mu. Bila setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan bisa membuat perubahan dalam hidup kami, dan hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang siap untuk beribadah, mari kita sama-sama katakan amin. Kami mau terus bernyanyi dan bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama kita memujikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Biarlah manis kau dengar ya Bapa. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan menyembah-Mu sebelum matahari terbit Tuhan sampai pada terbenamnya. Nama-Mu yang selalu kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang sudah kami lalui sampai hari ini. Dan kami terus mengucap syukur untuk apa yang akan kami lalui di masa mendatang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan, Kau tuntun kami, Kau topang tangan kami. Kau bawa kami masuk lebih dalam memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari Sabtu yang luar biasa. Kami bisa sharing, bisa interaksi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan, saling belajar, mengenal akan isi hati-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini ajari kami terus sadar bahwa Sabtu ini bukan Sabtu biasa, tapi Sabtu penuh ucapan syukur, Sabtu penuh damai sejahtera Tuhan, Sabtu penuh sukacita ilahi. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Apa yang kami lakukan hari ini, Kau berikan benteng daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau lindungi dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang bermaksud jahat, dari pergaulan yang buruk ya Bapa. Dan juga kami tidak lupa untuk terus setiap hari berdoa untuk semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat yang dalam kondisi tubuh jasmaninya lemah. Biarlah Kau berikan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah yang sakit ya Tuhan, Kau berikan kesembuhan, mukjizat kesembuhan hadir pagi hari ini dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya ya Tuhan, apapun kelemahan tubuhnya, apapun pemulihan yang harus dijalani Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesempurnaan tubuh jasmani kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Biarlah kesehatan jasmani, rohani, hubungan sosial kami, dan juga keuangan, ekonomi keluarga kami, pekerjaan, semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sebagai manusia melakukan yang kami bisa, yang terbaik yang kami bisa, tapi penuh dengan keterbatasan. Hanya Engkau yang menyempurnakan ya Tuhan. Kau berikan jawaban buat orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Kau berikan solusi buat orang-orang yang bergumul dalam masalah ekonomi Tuhan. Kau berikan hikmat untuk apa yang harus dilakukan Bapa. Bapa, kami mengucap syukur sampai hari ini mukjizat-Mu masih ada. Dan pagi hari ini Tuhan, ajari hamba-Mu untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk terus melekat kepada-Mu. Biarlah Kau berikan roh wahyu, hikmat, dan pengertian yang hanya bisa hadir karena Engkau memberikan pada kami semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat, sesuai dengan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, kita semua yang diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, dicintai Tuhan, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, kita masuk pada Sabtu Minggu yang ketiga, dan kita tahu bahwa ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan izinkan kita untuk punya paradigma berpikir yang baru. Kita punya sebuah konsep yang tidak boleh salah. Ingat, ini sudah bulan terakhir dari semester pertama, di mana anak-anak Anda sudah selesai kuliah, libur gitu ya. Masuk semester berikutnya nanti beberapa saat lagi, bulan Juli atau Agustus. Bagi anak Anda yang sudah naik kelas, mulai ganti naiknya lebih tinggi gitu ya kelasnya, Anda bisa take time buat family Anda untuk saling sharing, saling berfellowship. Biarlah pola pikirnya Tuhan Anda sampaikan sesuai dengan kebutuhan anak kita masing-masing. Ingat, saatnya akan tiba saat anak kita sudah masuk ke remaja, usia bertambah dewasa. Anda akan ketemu sulit dengan anak kita karena mereka sudah banyak tugas. Nah, saat Anda masih bisa bertemu dengan anak kita, terutama saat liburan, jangan lupa ajari mereka untuk beribadah, untuk setia pada Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Nah, pagi hari ini izinkan saya sharing. Kalau saya disuruh memberikan tema,
tema yang akan saya sharingkan adalah mengubah sudut pandang, saudara. Mengubah sudut pandang. Dimana kita, kalau kita sanggup untuk mengubah sudut pandang, Anda dan saya bisa mengubah masa depan. Dan saya mengingatkan, dimanapun Anda berada, Anda tidak sendirian, Anda bisa saling berinteraksi, Anda bisa bertanya, bisa minta didoakan, bisa bersaksi satu dengan yang lain. Itulah kenapa walaupun kita di lokasi yang berbeda, namun kita tetap bisa berfellowship sama-sama. Dan channel YouTube ini bukan milik GPI Lembang Tengah Raya, bukan milik saya, tapi channel YouTube ini adalah milik Anda semua, di mana saya diberi kehormatan untuk melayani Anda semua. Dan saya percaya sesuatu yang Tuhan suruh, kalau selama kita menaatinya, saya akan lakukan dengan sungguh-sungguh hati. Nah, hari ini izinkan saya sharing dengan tema saat surga melihat berbeda, saudara. Kalau kita bisa tahu apa yang surga lihat, kita akan bisa mengubah sudut pandang yang berbeda. Kacamata yang dilihat itu bukan sudut pandang kita terus, saudara. Karena kalau Anda bisa mengubah sudut pandang, maka akan mengubah masa depan Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Pernahkah Anda lihat, pernahkah Anda melihat sendiri ada orang ngomong gini, Tuhan, mengapa ini terjadi? Nah, banyak kan, saudara? Saya pernah melihat yang lebih parah, saudara. Ada orang ngomong gini, kamu ini dimanfaatkan oleh gereja melayani Tuhan. Memang kamu dibayar berapa melayani Tuhan? Kamu pelayanan buat apa? Lebih enak kan senang-senang, menikmati hasil kerja Senin sampai Sabtu. Minggu itu saatnya kita bersenang-senang, karena Senin kerja lagi. Kalau omongan ini itu Anda dengar, saudara, itu yang rugi itu bukan cuma yang ngomong, yang rugi itu yang mendengarkan juga loh, saudara. Nah, berapa banyak orang-orang yang sebelumnya tuh ngomong kayak gitu, terus Anda melihat, diizinkan melihat, mereka yang ngomong kayak gitu itu mengalami sesuatu yang gak masuk akal. Kita bukan menghakimi, tapi kita sama-sama belajar. Kalau memang kita tuh hanya membutuhkan healing, senang-senang dari hasil kerja kita, lalu kenapa? Mereka yang ngomong gitu itu juga tetap mengalami usaha mereka turun. Mereka yang ngomong gitu juga mengalami sakit, kesehatan mereka menurun. Mereka yang ngomong gitu, mereka juga malah mengecewakan kita. Saat mereka ngomong gitu, mereka juga mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun kita yang melayani Tuhan juga sama. Kita mungkin ngalami usaha yang turun, mungkin. Kita diizinkan ngalami kesehatan terganggu juga. Kita ngalami doa yang belum dijawab. Kita juga ngalami, walaupun kita rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani, kita juga ngalami kita dikecewakan sama orang lain. Tapi biasanya kita tuh selalu melihatnya dari posisi kita terus, saudara. Hari ini saya mengajak diri saya untuk melihat dari posisinya Tuhan. Karena seringkali yang membuat kita menderita, saudara, itu masalahnya itu bukan masalah. Yang membuat kita menderita itu bukan masalahnya, tapi cara kita memandang masalah. Ada orang yang kehilangan pekerjaan lalu hidupnya hancur. Ada orang lain kehilangan pekerjaan, tidak hancur. Menemukan panggilannya, saudara. Beda loh. Sama-sama kehilangan pekerjaan, tapi ada orang setelah kehilangan pekerjaan hancur. Tapi coba kita sama-sama jujur, jangan naif. Ada orang juga kehilangan pekerjaan, tapi dia menemukan panggilannya. Sekarang perhatikan saya, masalahnya sama nggak? Masalahnya sama, kehilangan pekerjaan. Jangan naif, kita jujur aja. Pagi ini kita sama-sama jujur. Masalahnya sama, tapi sudut pandangnya berbeda, saudara.
Hari ini Roh Kudus ingin mengubah perspektif sudut pandang kita. Saya kemarin waktu ibadah pagi, minggu kedua, yang sharing firman Pastor Agung Indra, di penutupan saya digerakkan untuk sharing sedikit. Saudara. Ada cerita yang saya cerita, ada orang datang ke dokter, saudara. Dia mengeluh, "Dok, setiap kali saya minum kopi, kok mata saya selalu sakit ya?" Nah, dokternya kan bingung, saudara. Saya waktu dengar cerita ini juga bingung. Hubungannya apa kopi dengan mata sakit? Karena saya setiap hari sehari sekali minum kopi pahit, saudara. Karena saya baca bagus untuk kesehatan jantung. Tapi kok mata saya nggak pernah sakit gitu. Dokternya juga bingung kenapa minum kopi itu nggak ada hubungannya dengan mata sakit. Setelah mengamati dengan sesama, sudah gini aja, dokternya minta perawatnya untuk membuatkan kopi di depan matanya. Dibuatkanlah kopi hangat. Mulailah diaduk kopinya, hangat, silakan Pak diminum. Wah, langsung diminum, saudara. Waktu diminum dokternya paham kenapa orang ini sakit mata, saudara. Ternyata saat dikasih kopi, sendoknya diudek gitu, saudara. Dia nggak ngelepas sendoknya, dia langsung diminum lah. Sendok itu yang kena mata lah, makanya sakit mata, saudara. Nah, itulah kenapa kita harus sadar, kadang bukan kopinya yang jadi masalah, itu bukan kopinya. Yang jadi masalah itu bukan masalah yang kita alami, itu bukan. Masalahnya adalah cara kita menggunakan. Sama seperti orang minum kopi. Kenapa sakit mata? Masalahnya cara meminum kopinya, menggunakan sendoknya nggak dilepas, ya kena mata toh saudara. Itulah kenapa katakan kalau hari ini Anda mendengarkan sharing Selamat Pagi Sahabat, tidak sendirian. Ada anak Anda atau ada bersama keluarga Anda ngomong sama sebelah-sebelahnya. Tuhan sedang bekerja. Ayo ngomong. Ketik di live chat, ketik di kolom komen supaya nggak hilang. Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihatnya. Yang paham katakan yes. Amin, saudara. Poin yang pertama yang saya mau sharingkan. Tuhan selalu melihat gambar yang lebih besar. Selalu, saudara. Tuhan selalu melihat gambar yang lebih besar. Roma 8 ayat 28 ngomong gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan kita akan renungkan. Ini Selamat Pagi Sahabat ini bukan ibadah hari Minggu. Saatnya kita merenungkan lebih dalam. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat ini tidak berkata segala sesuatu itu baik. Nggak ada loh saudara. Nggak ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nggak pernah ditulis ayat ini tidak berkata segala sesuatu itu baik. Yang baik yang kita temui. Nggak ada. Tetapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ada perbedaan besar. Kita harus paham dan memang kita harus tahu penyakit itu bukan baik. Betul saudara ya? Penyakit itu kan nggak baik. Pengkhianatan itu bukan baik. Kegagalan juga bukan sesuatu yang baik buat Anda dan saya. Kehilangan juga bukan sesuatu yang baik. Tetapi Tuhan mampu bekerja melalui semuanya. Tuhan mampu bekerja melalui penyakit. Tuhan mampu bekerja melalui pengkhianatan. Tuhan mampu bekerja melalui kegagalan. Tuhan mampu bekerja melalui kehilangan yang kita alami. Ketika kita hanya melihat satu halaman saat kita membaca buku, baru baca halaman pertama. Oh, jangan menghina saya Pak, saya sudah halaman 70. Anda baru melihat halaman pertama sampai 70, saudara. Tuhan sudah melihat seluruh isi buku dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Anda kan nggak tahu halaman 71 kan?
Saat kita dengan bangga, aku sudah melihat satu bab, Tuhan sudah melihat akhir cerita. Itulah kenapa saya dorong Anda untuk pagi hari ini berusaha untuk tenang, sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ngomong kiri kanannya, ketik di live chat ketika ngomong. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup Anda dan saya. Orang lain mungkin punya rencana buruk buat hidup kita. Apalagi kalau Anda pasang status di Instagram, di Facebook, Anda sedang menikmati keberhasilan. Oh, dipikir orang lain ikut senang, belum tentu, saudara. Ada yang iri, saudara. Mereka langsung merancangkan rencana buruk juga ada. Kan nggak semua orang baik masalahnya. Dan Anda sendiri mungkin tanpa sadar, tanpa sepengetahuan kita, Anda membuat beberapa rencana yang buruk. Loh iya loh, saudara. Karena mungkin Anda iri, Anda pengennya instan, maka kita merancangkan sesuatu yang buruk, saudara, bagi diri Anda dan kita nggak sadar. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan kita selalu punya rencana yang baik buat hidup kita. Tidak semua hal dalam hidup kita itu baik, saudara. Tidak semua hal. Tuhan tidak pernah berjanji semua yang terjadi dalam hidup kita itu selalu baik. Tidak ada. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Dunia yang jatuh dalam dosa. Dunia dalam penguasaan iblis. Dan banyak iblisnya, saudara. Kalau nggak banyak iblisnya kan nggak mungkin tuh, saudara, dunia ngalami kayak gini. Dunia ini sudah tidak bekerja dengan sempurna. Tuhan kita bisa menjadi lemah dan sakit. Mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah. Tuhan kita kok kalah sama dunia terus Tuhan jadi lemah dan sakit. Ya nggak mungkin. Yang jadi lemah dan sakit itu tubuh kita, bukan Tuhan kita, saudara. Amin, amin. Walaupun dunia kayak gini, Tuhan kita tetap luar biasa. Tubuh kita yang bisa jadi lemah dan sakit. Pikiran Anda dan saya bisa jadi salah mikir, bisa jadi stres. Cuaca bisa jadi buruk dan jadi cuaca ekstrim. Anak saya Brandon ngomong, saya pernah loh Pak, pulang dari kuliah, payung itu sudah ditaruh di atas. Saking kerasnya payungnya dihadapkan ke depan. Wah, keras sekali sampai nggak kuat sampai gini. Akhirnya dia putuskan payungnya ditutup. Karena saking kencengnya dia nggak berani jalan tegak, takut kalau ngeblak ke belakang. Dia harus jalannya menunduk, saudara. Sama temannya gandengan menunduk supaya dia tidak diterjang angin. Loh, cuaca di Australia kadang-kadang berubah dengan sangat ekstrim, saudara. Ekonomi bisa jadi krisis. Tempo hari harga saham tuh turun. Saya ngomong di jemaat, kalau Anda ngomongin saham jangan ngomong sama saya. Saya dulu bergerak di pasar modal, saudara. Sekarang bahagia semua kan? Cuan loh, saudara. Apanya nggak cuan? Mau naik banyak. Waktu pas turun, mulutnya gak karuan kabeh. Diam, belajar diam, saudara. Kalau Anda punya hubungan, Anda mungkin bisa jadi hubungannya sedang renggang dan rusak. Bisa jadi. Selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam keadaan, kita hidup dengan orang-orang yang tidak sempurna. Bahkan di tengah ketidaksempurnaan dan keburukan itu, Anda juga ngalami, saudara. Diizinkan mengalami. Tapi Tuhan punya rencana yang selalu lebih baik dibandingkan hidup kita, saudara. Tuhan itu lebih besar dari pilihan dan rencana kita. Makanya jangan punya pilihan dan rencana yang ngawur. Jangan pernah Anda mulai hari ini ngomong gini. Buat apa kamu ke gereja? Kamu kan dimanfaatkan dengan gereja. Hah? Apa yang dimanfaatkan? Tidak salah loh. Kita melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan sepeser pun saya tidak dibayar.
Saya melayani Tuhan karena Tuhan baik pada saya. Tuhan membukakan apa yang dulu tertutup dengan selaput tebal. Tuhan bukakan mata hati saya. Kami sekeluarga tidak ada yang ngambil sepeser pun dalam pelayanan. Tidak ada. Terus saya kalau ngomong saya dimanfaatkan gereja. Apanya yang dimanfaatkan? Tuhan itu lebih besar dari pikiran dan rencana kita. Dari semua pilihan hidup kita. Tuhan dapat memakai pilihan kita. Memakai keputusan kita yang paling buruk sekalipun. Pak, keputusan yang orang bilang, keputusanmu kok bodoh banget ya. Keputusanmu kok goblok banget ya. Tuhan bisa memakai pilihan dan keputusan yang bodoh, yang goblok untuk masuk dalam rencananya yang baik. Itu Tuhan. Itulah kenapa saya ulangi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengambil keputusan mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita mengizinkan Tuhan mengerjakan semua bahan-bahan itu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bisa mengambil sesuatu yang pahit, memaitkan hidup kita. Anda bisa diambil kepahitan itu, dimasukkan dalam keadaan yang tidak enak, dimasukkan dalam adonan. Saudara pernah buat kue? Kue itu kan bahannya ada tepung, ya kan? Ada telur, saya nggak tahu, saya bukan pembuat tepung. Ada vanila mungkin, ada coklat, mungkin kue ada kandungan coklatnya. Mungkin mengandung apa? Coba Anda makan tepungnya. Enaknya di mana? Nggak ada, saudara. Telur mentah Anda makan, ya nggak enak juga. Tapi yang nggak enak itu kan diadon, saudara. Dijadikan satu, dimasak. Nah, membuat kita yang adonan yang pahit-pahit jadikan satu dengan adonannya Tuhan. Maka membuat Anda dan saya menjadi lebih baik, saudara. Kenapa? Ingat baik-baik pagi hari ini. Karena Dia, ngomong sama-sama dengan saya. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Yang setuju katakan, yes. Itulah kenapa kalau Anda ingin menjadi orang yang berbahagia, kita perlu melihat pagi ini, setiap masalah kita harus melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Orang yang berbahagia punya perspektif yang lebih besar, sudut pandang lebih besar, mampu melihat big picture-nya, gambaran besarnya. Ketika Anda melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, Anda akan lebih mudah untuk tidak putus asa. Tapi kalau Anda melihat sesuatu dari sudut pandang kita sendiri, Anda akan frustasi, bosen, gak bahagia, putus asa. Apapun yang terjadi pagi hari ini, saudara, entah itu baik, puji Tuhan kalau baik. Tapi kalau buruk, ya gak apa-apa. Percaya saja Tuhan sedang menyusun rancangan indah bagi hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Itulah kenapa kalau Anda lihat, saya sudah cerita minggu lalu di khotbah minggu pertama. Yusuf dijual. Kalau Yusuf berhenti di sumur, dia akan berkata apa? Hidupku hancur. Ini loh aku di sumur, hidupku hancur. Kalau dia berhenti di sumur. Gimana kalau Yusuf berhenti di rumah Potifar? Dia akan berkata apa? Aku ini difitnah. Aku ini nggak salah, aku difitnah. Itu omongan orang yang berhenti di rumah Potifar. Belum selesai masuk penjara. Kalau Yusuf berhenti di penjara, nggak mau melangkah lagi, dia akan berkata apa? Tuhan meninggalkanku. Aku di penjara kok Tuhan menang baik. Tapi ingat, mau di sumur, mau di rumah Potifar, mau di penjara, Tuhan tidak berhenti di sana. Adonannya dimasukkan adonan Tuhan, saudara. Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar. Akhirnya Yusuf ngomong apa? Yusuf sampai berkata apa? Apa yang kamu rencanakan untuk kejahatan,
Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Hari ini, pagi hari ini, mungkin ada orang sedang berada dalam sumur. Mungkin Anda mendengarkan selamat pagi sahabat, Anda mulai nangis. Dan Anda melihat siapa yang ngerti pergumulanku ya Tuhan. Mungkin Anda berkata, aku ada di penjara. Tidak ada satu orang pun yang care sama aku. Tapi ingat baik-baik, jangan menilai hidup sebelum Tuhan selesai menulis cerita buat Anda dan saya. Amin. Yusuf seorang yang percaya kepada Tuhan. Saya harap Anda dan saya adalah orang yang terus percaya sama Tuhan. Yusuf percaya rancangan Tuhan bagi hidupnya. Dia terus punya keintiman dengan Tuhan. Menyebabkan Yusuf bisa melihat segala sesuatu terjadi dalam hidupnya dari sudut pandang Tuhan. Poin yang kedua. Filipi 1 ayat 12-14. Mari kita baca Filipi 1 ayat 12-14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ini bicara tentang Rasul Paulus, saudara. Ayat 14, lagi pula kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Poin yang kedua, Kristus melihat kesempatan di dalam masalah. Saya ulangi lagi, setiap kali kita mengalami masalah, poin yang kedua Anda perhatikan baik-baik. Kristus melihat kesempatan di dalam masalah. Paulus di penjara. Paulus di penjara. Kalau kita jadi Paulus, mungkin kita ngomong apa? Tuhan, pelayanan saya berhentilah. Capek buat apa? Terpenjara terus. Hidup kok di sini penjoro ya. Tapi Paulus malah ngomong apa? Justru apa yang terjadi menyebabkan kemajuan Injil. Wah, ini luar biasa. Ini konsepnya luar biasa. Paulus melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Orang lain melihatnya, mau-maunya ngomongin Kristus. Lu di penjara, goblok. Kok mau-maunya lu susahin hidup lu sendiri? Lu terpenjara karena Kristus, bukan? Bodoh. Orang lain ngelihatnya penjara, saudara. Tapi orang yang dekat, intim dengan Kristus, Paulus melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Saya ingin pagi hari ini Anda sanggup melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Paulus melihat kesempatan. Orang lain melihatnya rantai. Lu dirantai kan? Lu gak bisa bebas karena Kristus kan? Paulus melihat kesempatan. Paulus melihat jiwa-jiwa, yaitu penjaga yang diatur shiftnya. Setiap 4 jam ganti penjaga. Tapi Paulus melihat bukan akhir. Mana bisa dijaga sisipan 24 jam, 2 tahun lagi. Saya pernah cerita hari minggu pertama. Berapa banyak orang yang diinjili Paulus, yaitu orang-orang yang menjaga Paulus, saudara. Paulus melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Saudara, Paulus tidak ingin khotbah di kota Roma, di mana dikuasai kerajaan Romawi yang sangat berkuasa waktu itu. Walaupun di penjara, Paulus akan melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan orang lain melihat. Dia melihat jiwa-jiwa, saudara. Paulus melihat permulaan, mumpung aku di penjara. Dia menginjili banyak penjaga yang terus diatur sisifan selama 2 tahun. Saudara. Puluhan ribu orang diinjili Paulus karena perspektif Kristus selalu berbeda. Ingat baik-baik, perspektif Kristus selalu berbeda. Saudara. Dalam penjara, Paulus menulis surat-surat yang sampai hari ini
memberkati miliaran orang percaya. Miliaran, saudara. Sangat efektif dan efisien. Kita bisa melihat buah pelayanan dari pemenjaraan Rasul Paulus di kota Roma. Rasul Paulus telah membuat beberapa orang anggota keluarga Kaisar Nero telah menjadi percaya karena kesaksiannya di istana Roma. Keluarga Kaisar, saudara. Hebat kan? Yang kedua, saya coba pelajari, saudara. Kerajaan Romawi yang berusaha membungkam Paulus. Dia nggak bisa, orang lihat nggak mungkin melakukan banyak hal, tapi kerajaan Romawi yang berusaha membungkam Rasul Paulus, dia nggak bisa dibungkam. Dia nggak pernah berhenti ngomong soal Kristus. Dia nggak pernah berhenti bergerak. Dalam pemenjaraannya, saya coba pelajari dengan teliti. Rasul Paulus menulis sebagian besar kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Di mana, saudara? Di penjara kota Roma. Tahukah Anda bahwa ketujuh kitab telah berbicara dan mengubah hidup jutaan, bahkan miliaran orang selama bertahun-tahun? Rasul Paulus mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dan dia tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Itulah kenapa ingat baik-baik Roma 8 ayat 28. Jangan remehkan cerita Roma 8 ayat 28. Suatu hari saya pernah dengar cerita ada seorang tuh saking punya imannya tentang Roma 8:28, teman-temannya itu selalu nyebutin dia, Roma 8 ayat 28 datang, wah dibully, saudara. Saya ingatkan Roma 8 ayat 28 itu ngomongnya apa sih firmannya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Suatu hari ada orang dibully gara-gara dia sering kalau sedikit-sedikit latah. Kalau dia kena macet, dia latah ngomong gini, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Nanti kalau dia ngalami kesialan, mulutnya latah, Roma 8:28. Roma 8:28. Lama-lama temannya ketawa, saudara. Karena terlalu latah ngomong Roma 8:28. Suatu hari saat jam makan siang, duduk di taman bersama teman-temannya. Saat dia lagi mau ngambil makanannya dia, saudara, tiba-tiba ada anjing itu lari, saudara. Langsung lompat ngerebut makanan orangnya. Cerak, dibawa lari anjingnya. Dan orang ini kan latah. Langsung ngomong Roma 8:28. Roma 8:28 itu teman-temannya sekeliling itu ketawa semua. Waktu itu ada proyek pembangunan. Dia sedang seperti mohon maaf kayak orang kerja. Entah jadi tukangnya atau supervisornya atau mandornya, saya nggak tahu. Dia lari ngejar anjing itu karena itu makan siangnya. Dia nggak bisa makan siang. Dia lari ngejar anjingnya. Anjingnya lari. Semua teman-temannya ketawa semua. Roma 8:28 makan siangnya diambil. Roma 8 ayat 28 makan siangnya diambil. Wah, dibully, ya. Bayangkan. Sampai akhirnya jam istirahat selesai. Saatnya mulai seperti alarm kayak peluit saatnya kerja pagi, saudara. Semua teman-temannya masuk lift. Ada yang ngomong gini, "Ki meh ngenteni Roma 8:28 perlu tinggal bae. Kesuwen iki wis niki, sik ngejar anjing iki Roma 8:28. Wis tinggal aja lah." Tapi Roma 8:28 iki lari, saudara, menuju ke lift. Takut ketinggalan, takut terlambat, nanti dimarahi sama manajernya. Ditutup lah liftnya. Liftnya ditutup sama teman-temannya. Dadah, ditutup sama liftnya. Tutup. Ditinggal naik. Liftnya naik ke atas. Roma 8:28 di bawah, saudara. Anda tahu? Baru dia membalikkan badan. Mau mencari tangga untuk dia berusaha supaya on time. Dia mau lari mengejar tangga. Tidak lebih dari 2-3 menit. Lift itu jatuh, saudara. Dar! Anda tahu? Berita mengatakan lift itu semua teman-teman yang di lift meninggal semua. Sekarang saya tanya buat Anda. Di saat orang membuli Anda, di saat orang-orang melihat rencana Anda itu hancur,
Di saat Bapak Roma 828 ini tidak bisa masuk lift, makan siangnya diambil anjing. Bukankah itu cara Tuhan menyelamatkan nyawanya? Ingat baik-baik. Bayangkan kalau Paulus tidak masuk penjara. Mungkin sebagian surat perjanjian baru tidak pernah ditulis. Yang terlihat hanya tragedi. Orang lain melihat hanya tragedi. Anda kok dibuat kalah-kalahan. Anda kok dibuat bahan ketawaan. Ternyata itu adalah Allah Tuhan. Kadang Tuhan tidak mengubah situasi kita. Tuhan mengubah dampak dari situasi itu. Hari ini mungkin Anda sedang bertanya, Tuhan kenapa? Nanti Tuhan sedang berkata, nanti engkau akan mengerti. Nak. Poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga. Iman adalah memilih melihat dari sudut pandang Tuhan. Saya ulangi lagi. Iman adalah kita memilih melihat dari sudut pandang Tuhan. Orang yang putus asa fokusnya selalu pada masalah. Orang yang beriman fokusnya hanya pada Tuhan. Saudara, Daud melihat Goliat, tapi Daud tidak melihat ukuran Goliat. Bahasa Semarangi nggak urusan dengan ukuran Goliat, saudara. Daud melihat ukurannya Allah. Yang lain Pak, kan cuma Daud yang berhasil melawan Goliat. Oh, kita lihat yang kasus 12 pengintai melihat tanah Kanaan. 10 pengintai ngomong kita tidak bisa. 10 ngomong tidak bisa. Kalau mayoritas ngomong tidak bisa, Anda mau ngomong apa? Ya tidak bisa, mayoritas ngomong nggak bisa kok. Tapi 2 ngomong kita pasti bisa. Saya beri sebuah gambaran. Tanahnya sama. Raksasanya sama. Tuhannya sama. Yang berbeda apa? Perspektifnya. Banyak orang gagal bukan karena masalahnya terlalu besar, bukan. Tapi karena Tuhan terlihat terlalu kecil di mata mereka. Hari ini Roh Kudus mengingatkan, Tuhan masih megang kendali. Amin. Tuhan belum kehilangan kuasanya dan tidak akan pernah kehilangan kuasanya. Tuhan belum kehilangan rencananya dan tidak akan pernah kehilangan rencananya. Tuhan belum kehilangan jalan keluarnya dan tidak akan pernah kehilangan jalan keluarnya. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, artinya Tuhan sudah menyediakan kasih karunia untuk kita melewatinya. Katakan sama-sama dengan saya, taruh tangan kananmu di dada. Saya akan melihat hidup dari sudut pandang Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Setiap kali Anda melihat masalah yang mulai membuat Anda susah hati, sedih, Anda perlu melihat teladan, melakukan sesuatu yang berbeda seperti Yusuf dan Rasul Paulus. Belajar untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Semakin banyak Anda berdoa dan bergaul intim dengan Roh Kudus, saudara, semakin mengenal rencana Tuhan bagi hidup kita, Anda semakin mudah melihat sudut pandangnya Tuhan. Semakin Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang pahit sekalipun, yang membawa hancur, dibuat untuk kebaikan kita, saudara. Anda bisa berdoa dan bertanya sama Tuhan pagi hari ini. Besok kita akan sama-sama beribadah. Saya akan layani Anda dengan tema 2 kali ibadah. Ketika api masih menyala, tetapi hati sudah menjauh. Hati-hati. Besok kita akan sama-sama belajar. Ketika api masih menyala, tetapi hati sudah menjauh. Hari ini semoga bisa menjadi sebuah introduction. Anda tanya dan doa sama Tuhan, apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini, apa yang sudah Tuhan lakukan di sini, apa gambaran yang lebih besar dari peristiwa kita alami sekarang, apa perspektif yang lebih besar ya dari yang kita lalui sekarang. Hadapilah masalah Anda dan saya dengan iman kepada Tuhan Yesus.
yang jujur katakan amin. Satu pujian buat kita semua. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Dan pagi hari ini kalau Anda sedang mungkin Anda sedang menghadapi masalah keluarga, Anda menghadapi masalah kesehatan, Anda menghadapi masalah dalam usahamu, Anda menghadapi masalah dalam pekerjaanmu, Anda mengalami masalah dalam pelayanan. Ingat, hanya Yesus yang kita andalkan. Saudara, hari ini Tuhan ingin berkata, jangan fokus pada apa yang terjadi. Fokuslah pada apa yang sedang Tuhan kerjakan. Saudara. Mungkin kita hari ini belum mengerti, tapi kalau Anda belum mengerti, taruh tangan kananmu di dada. Suatu hari Anda akan menoleh. Anda akan menoleh ke masa lalu yang Anda lalui saat pahit. Anda sudah berhasil melaluinya, dan Anda akan menoleh ke masa lalu dan Anda akan berkata, ternyata Tuhan tidak pernah ninggalin aku. Ternyata Tuhan sedang menyusun rencana itu lebih baik. Menyusun semuanya. Tuhan membuat semuanya bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita yang menaruh tangan kanan di dada, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami menyerahkan setiap pergumulan kami Tuhan. Setiap air mata, setiap pertanyaan yang belum terjawab Tuhan. Ajarkan kami melihat hidup dari sudut pandang Kristus. Ketika kami belum mengerti, berikan kami iman ya Tuhan. Ketika kami lemah, berikan kami kekuatan ya Bapa. Ketika kami takut, berikan kami damai sejahtera. Kami percaya Engkau pasti bekerja dan sedang bekerja. Engkau tidak pernah terlambat sedikit pun. Engkau bukan Tuhan yang pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan. Dan Engkau sedang menyusun rancangan yang indah bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama ulangi kata-kata saya. Kita punya deklarasi Sabtu pagi ini. Apa yang hari ini belum saya mengerti, ulangi lagi. Katakan dengan iman. Apa yang hari ini belum saya mengerti, suatu hari akan menjadi kesaksian. Karena Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Biarlah semua orang yang keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai ketemu dengan Yesus yang kedua kali. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda selama 2 tahun ini kita bersama. Kita percaya sesuatu yang baik Tuhan ubahkan, selalu munculkan karakter yang baik. Tuhan selalu bawa Anda dan saya kepada jalannya menuju kepada kekekalan, pada kehidupan. Dan hari ini saya mengingatkan untuk Anda bisa melayani Tuhan, tidak perlu repot-repot dengan susah untuk Anda berkhotbah dan segala macam. Anda bisa share YouTube GP Lamber Tengah Raya sama Pagi Sahabat kepada orang-orang membutuhkan, yang mereka betul-betul tahu bahwa paradigmanya berpikir mungkin salah. Anda nggak bingung lagi dengan Anda ajak temani mereka untuk sama-sama sharing. Terus Anda kumpulkan, tanya, kamu dapat apa dari sharing Selamat Pagi Sahabat pagi ini? Anda bisa ajak orang itu untuk beribadah, saudara. Dimanapun Anda berada, di dalam kota, luar pulau maupun di mancanegara, Anda bisa berdoa, beribadah di gereja terdekat. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu membawa berkat buat banyak orang. Apapun denominasi kita, apapun liturgi gereja yang Anda dapatkan, Anda punya aliran apapun, tidak masalah. Yang penting semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok di ibadah, 2 kali ibadah. Saya layani Anda. Biarlah semua orang berbahagia. Semua orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya akan selalu disebut orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Yesus hanya Kau yang ku andalkan.